Pasar Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditutup sementara sejak 18 April lalu dalam rangka pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pasar ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan karena pasar ini hanya menjual pakaian yang bukan kebutuhan mendesak di tengah pandemi COVID-19. Para pedagang pun ditertibkan karena dinilai menimbulkan keramaian. Bukannya berhenti berdagang, mereka malah pindah ke Jalan Ciledug Raya, Metro Cipulir, Kelurahan Ulu Jami untuk kembali berjualan. Seperti apa penampakan pasar kaget yang digelar para pedagang tersebut? Lalu apa yang menjadi alasan para pedagang nekat berjualan meski harus kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP? Saksikan terus kabar siang di lokasi hari ini. Anda menyaksikan kabar siang di lokasi hari ini bersama saya Imran Tajudin. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar ini sudah berlangsung beberapa waktu di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini pemerintah sedang menggaungkan new normal atau tatanan normal baru yang kemudian akan diterapkan jika nanti ini PSBB sudah selesai begitu. Tapi yang menjadi perhatian besar adalah bagaimana masyarakat yang kesulitan begitu, terutama mereka yang punya usaha di luar dari kategori-kategori yang diperbolehkan untuk melakukan usaha di dalam kategori PSBB. Nah, kita sudah lihat beberapa waktu belakangan bahwa di Tanah Abang sempat ramai pedagang-pedagang yang kemudian terpaksa menjual dagangan mereka ketika ada larangan pada saat menjelang Idul Fitri. Dan saat ini saya berada di kawasan Ciledug, di Jalan Ciledug Raya. Ini adalah, Anda lihat, adalah bisa saya bilang pasar kaget. Sebenarnya adalah pasar yang tiba-tiba para pedagang menjual di sini. Jadi ini adalah pasar kaget yang mereka buat sendiri. Jadi sepanjang Jalan Ciledug Raya ini dijadikan tempat jualan oleh mereka karena pedagang-pedagang ini adalah pedagang dari pasar Cipulir yang terpaksa harus menjual dagangan mereka di luar pasar karena tempat penjualan di pasar Cipulir masih ditutup. Saya mau ajak salah satu pedagang di sini untuk berbincang karena di sini mereka sebenarnya juga bisa dibilang kucing-kucingan. Ketika ada petugas dari Satpol PP mengamankan, mereka terpaksa harus bubar dari sini. Tapi ketika sudah tidak ada lagi, mereka kembali berjualan di sini karena memang mereka mengatakan bahwa tidak punya pilihan. Saya dengan Ibu siapa? Mohon maaf, Bu. Neti. Bu Neti. Ibu Neti jualan apa, Bu? Boleh tahu? Jualan kulot, celana, dan rok. Ibu dari pedagang pasar Cipulir? Cipulir, kaki limanya. Kaki lima. Iya. Berapa lama sudah di sini? Habis lebaran. Habis lebaran. Sebelumnya di mana? Ya keliling-keliling aja, muter-muter. Keliling-keliling. Pinggir jalan lari lagi, gitu-gitu. Sering kena razia berarti, Bu? Ya. Sering kena razia. Iya. Nah, di pinggir jalan gini ada yang beli, Bu? Ya ada lah, dikit-dikit ada. Ya sekedar buat makan ada sih. Ini kan masih PSBB, Bu. Ya. Dan pasar Cipulir masih tutup. Ibu juga belum bisa jualan kan? Ini kan masih dilarang. Ibu, kenapa akhirnya ya udah saya jualan aja di pinggir jalan di mana-mana, kan dirazia terus nih. Iya, kita butuh makan. Coba, kalau pemerintah mengertikan kita nggak mau di rumah aja, mendingan di rumah tidur. Nah, kita butuh makan, biaya hari-harian, ngontrak rumah, biaya hari-harian yang dipusingin, yang dipikirin. Karena takut, umur udah tua kan takut sebenarnya kan. Tapi keadaan. Tapi Ibu berarti apa ya? Sering pindah-pindah tempat dan sering ini juga ya, sering apa namanya berbenturan dengan petugas. Ya kadang-kadang ya tergantung dia, kalau dia lembut kita lembut, kalau dia agak kasar kita emosi juga. Jadi kalau misalkan nanti ada petugas ini dibawa semua nih, Bu? Enggak, kita masukin dia santai aja. Paling ayo Bu, tutup Bu, ayo Bu, buruan Bu, gitu aja. Bu, bawanya naik apa? Mobil apa naik motor? Mobil, saya nggak punya motor. Mobilnya parkir di mana tuh? Mobil lewat, ntar kita cegat. Mobil angkot. Nyewa angkot. Oke. Nah, nyewa sih, sampai berapa kali dah bulan. Oh. Biasanya ketika di Cipulir, Ibu sehari dapat berapa biasanya? Biasanya Ibu sehari dapat ya kaki lima ya, sehari minimal 1.500.000 gitu. Enggak 500 sampai 1 juta. Sekarang pindah di sini? Sekarang paling laku setengah losin, 3 potong, paling banyak setengah kodi. Nah kodi itu paling untung 20.000. Coba cukup nggak biaya kita? Makan sehari kebutuhan biasa berapa? Kebutuhan ibu aja anak 4. Coba. Pak minimal 100 lah, itu udah ngiri-ngiri banget sama kontrakan rumah, listrik, ya kan, anak sekolah.
Apa yang Ibu rasain selama lockdown? Ya rasain ya kayaknya tersiksa gitu, menderita banget sekarang. Nggak saya aja, pada umumnya pada menderita, pada ngeluh. Hari ini tadi saya lihat di sekitar sini kan ada petugas. Sudah tadi sempat dirazia di sini. Ya disuri-suri aja. Disuri aja, tutup. Ntar dia pergi, kita datang lagi, balik, ntar diusir lagi gitu-gitu. Ya gimana? Nggak kapok ya, nggak kapok. Nggak kapok, kita namanya butuh makan. Kalau perut nggak bisa diajak kompromi. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Itu pedagang yang ada di kawasan Cilduk di Pasar Cipulir yang terpaksa karena dalam masa PSBB Pasar Cipulir masih tutup, begitu mereka terpaksa pindah. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini Anda lihat. Jadi mereka memang membawa di motor seperti ini, dipajang. Kalau memang ada tempat yang mencukupi, maka akan digantung atau didisplay seperti ini. Ini adalah gambaran kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah pedagang-pedagang yang memang mereka terpaksa harus berjualan di pinggir jalan seperti ini. Tidak hanya di sini, karena kita lihat beberapa waktu belakangan di Tanah Abang pun jelang Lebaran, kini setelah Lebaran ada pasar-pasar baru atau pasar dadakan yang digunakan oleh masyarakat yang mau tidak mau, meskipun harus kucing-kucingan, harus lari-larian dari petugas, mereka harus tetap berjualan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Usai jeda, Kabar Siang di Lokasi akan hadir kembali, jadi tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Anda kembali di Kabar Siang di Lokasi, pemirsa. Tadi kita sudah lihat bagaimana kondisi di Pasar Cipulir atau di sekitar Jalan Ciputat Raya. Para pedagang menjajakan dagangan mereka di sepanjang Jalan Ciputat Raya karena toko mereka atau juga lokasi tempat berjualan mereka ditutup sementara pada saat pembatasan sosial berskala besar. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di sana, tapi di beberapa lokasi di sekitar Jakarta atau juga Jabodetabek ini juga terjadi. Nah, fenomena ini seperti apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang bisa kemudian dilakukan dan juga apa langkah yang tepat kira-kira dilakukan oleh warga dan juga pemerintah agar mereka yang terdampak dari pembatasan sosial berskala besar, terutama para pedagang ini, bisa tetap mendapatkan rezeki dan juga bisa memenuhi kebutuhan mereka. Saya bersama dengan pengamat sosial Mbak Devi. Mbak Devi, kita ketemu lagi Mbak. Mbak sudah lihat tadi di kawasan Cipulir bagaimana mereka terpaksa harus keluar berjualan. Banyak hal yang mereka pikirkan sebenarnya. Pengeluaran harus tetap, anak mereka ada banyak anak, lalu juga pendapatan listrik, rumah, bahkan sewa mereka pun harus tetap bayar, meskipun mereka ternyata jual di jalan. Yang Anda lihat dari fenomena seperti ini sudah terjadi sebenarnya sekian lama ya. Apa yang Anda bisa tangkap dengan melihat kondisi seperti itu? Ya, pertama untuk menyambut masa penormalan baru ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan agar praktik penormalan baru ini tidak mengorbankan upaya kita untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Yang perlu adalah satu, pendekatan struktural, yang kedua adalah kultural. Pendekatan struktural itu artinya apa? Aparat itu harus betul-betul menjalankan kebijakan secara konsisten. Artinya memang perlu ada pendampingan serius, kehadiran aparat di masyarakat di tengah-tengah ruang-ruang sosial untuk memastikan, mengingatkan dengan cara yang persuasif tentu saja, karena kita perlu empati terhadap kebutuhan warga untuk bisa terus menyambung hidup. Nah, artinya apa? Kalau memang ada usaha-usaha di luar usaha yang memang dinyatakan boleh melakukan usaha, itu satu, perlu diingatkan bahwa mereka kalaupun memang pemerintah daerah misalnya memastikan untuk dibuka, itu perlu ada protokol yang jelas. Artinya memang misalnya persoalan antrinya dan sebagainya. Lalu kedua, segera perlu dalam jangka menengah mereka dibantu untuk misalnya mengalihkan jualan mereka justru ke online, karena bicara soal pakaian dan sebagainya itu kan memang bukan kebutuhan sehari-hari, yang artinya mereka bisa dibantu untuk beralih ke dunia online, tapi itu perlu waktu tentu saja. Dan yang kedua memang pendekatan kultural, artinya masyarakat dan pedagang itu perlu dilatih untuk berubah secara tradisi-tradisinya, tradisi belanjanya seperti apa. Artinya tidak boleh berkerumunan. Artinya ketika Anda ingin belanja baju bukan yang nggak boleh, tapi artinya misalnya tidak boleh satu keluarga 7 orangnya datang dan sebagainya. Lalu bagaimana ada garis-garis yang memastikan bahwa antrian tersebut menjaga jarak 1 atau 2 meter. Nah, hal-hal ini yang memang harus diperhatikan dan harus segera dilakukan dengan apa? Turunnya aparat ke jalan untuk membantu. Catatannya harus persuasif, bukan represif.
ini sebenarnya kondisinya banyak tempat juga, tidak hanya di Cipulir, Tanah Abang kita tahu ramai sebelum Lebaran. Di beberapa titik juga termasuk tempat kita sekarang juga sebenarnya ada beberapa lokasi ya yang berdagang memaksakan berjualan di pinggir jalan karena harus punya pendapatan. Tapi saya tadi berbincang juga dengan warga bahwa mereka sudah persuasif. Tapi mau tidak mau ketika mereka diberitahu, oke mereka dengar, dibawa pulang. Tapi ketika aparat tidak ada, kembali lagi itu karena memang masalah perut. Alasan mereka itu serba salah sebenarnya ketika mereka melakukan hal itu. Betul, tapi artinya kalau di masa sebelum corona, upaya akrobat personal dari masing-masing individu yang ingin bertahan hidup itu masih tidak memiliki dampak. Sekarang problemnya adalah pertaruhannya nyawa, karena ini ada persoalan pandemi. Jadi artinya kalau itu kemudian kita berikan empati dalam rangka memastikan mereka juga memperoleh makan, ingat ada pertaruhan yang lebih besar. Oleh karenanya dalam kondisi yang tidak normal seperti ini karena ada pandemi, aparat harus lebih tegas dan memang keberadaan aparat itu harus konsisten juga berada di ruang-ruang sosial lagi. Kalau ternyata misalnya diperpanjang, bukan berarti masa perpanjang itu pemerintah diam saja. Disinilah kesempatan mempersiapkan masyarakat tadi dengan aturannya, lalu kemudian pelatihannya dan sebagainya, serta mempersiapkan juga alat-alatnya, karena kita tahu pedagang sudah dalam kondisi yang sulit. Kalau mereka kemudian harus dimintakan juga menambah peralatan-peralatan yang terkait dengan higienitas, perlu adanya hand sanitizer yang mahal misalnya, atau APD yang juga mahal, pasti sulit. Nah, di sini perlu ada insentif dari pemerintah. Artinya peralatan-peralatan itu misalnya disediakan oleh pemerintah. Jadi artinya membantu pedagang bukan hanya sekedar mengizinkan mereka berdagang, tapi memastikan mereka juga berdagang dalam kondisi yang sehat buat mereka, yang otomatis juga sehat buat pembelinya. Baik, terima kasih Mbak Devi atas informasinya sudah berbagi bersama kami. Itu tadi sedikit perbincangan saya melihat bagaimana kondisi dari para pedagang yang terpaksa mereka turun ke jalan menjual dengan mereka meskipun memang penghasilan mereka jauh menurun. Apalagi ketika tempat perbelanjaan masih ditutup sampai saat ini dan pedagang pakaian terutama mereka tidak masuk dalam sektor yang diperbolehkan untuk berdagang selama pembatasan sosial berskala besar. Sekian kabar siang di lokasi hari ini. Kabar siang akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.